Hey you guys, it's Miss Spinach and welcome back to Spinach TV. Di video kali ini agak spesial karena aku nggak bakalan nge-review soal buku maupun film. Kali ini aku akan bercerita soal mimpi aku. Yes, mimpi-mimpi yang pas kita tidur. Mungkin untuk sebagian orang susah untuk mengingat mimpi mereka setelah mereka bangun tidur, baru aja napak kaki di lantai udah langsung lupa. Kalau aku sih kadang-kadang aku sengaja memilih untuk melupakan mimpi itu karena menurut aku kurang seru, dan untuk mimpi-mimpi yang aku ingat biasanya yang menurut aku seru untuk diceritakan ke orang lain. Jadi kalau misalkan kalian temen deket aku ya, aku sering banget ceritain mimpi aku ke mereka, dan mereka juga ngerasa mimpi aku itu seru ya, sama lucu aja, kok mimpinya aneh gitu. Anyway, mungkin ada yang bingung kok bisa aku ingat sama mimpi aku. Jadi aku mau bagi-bagi tips buat kalian yang mungkin ingin mengingat mimpi kalian. Itu adalah ketika kalian baru bangun tidur, pastinya masih melekat dong mimpi itu di memori kalian. Lebih baik kalian pikirin terus mimpinya, kayak ulang-ulang kejadian apa aja yang terjadi. Jadi jangan langsung mikirin soal tugas kalian hari itu, mikir dulu mimpinya. Nah, kalau aku sih biasanya begitu bangun tidur, aku langsung bawa buku sama pensil. Jadi aku ada buku khusus untuk nulis mimpi aku, isi mimpi aku, atau enggak langsung bawa handphone. Kebetulan tadi pagi aku sih nulisnya di notes ya. Jadi ini isinya mimpi aku. Ya aku nulisnya lumayan panjang, ada dua ya. Ini yang tadi satu, ini yang kedua. Jadi lumayan panjang sih mimpi kali ini, dan menurut aku seru. That's why aku mau ceritain ke kalian, mau sharing ke kalian gitu. Hari ini aku bakalan ngeceritain dua mimpi, jadi dapat dua setting. Oke, mungkin mulai dari mimpi yang pertama aku. Aku sambilan baca ya, soalnya aku sendiri lupa-lupa ingat gitu. Ini kan masih fresh ya, pas aku bangun tidur, minum, langsung ketik-ketik-ketik gitu. Nggak kerasa aku bangunnya jam 9, pas udah selesai hampir jam 10 gitu. Jadi mimpi pertama itu aku sedang bersekolah. Settingnya itu di SD aku ya teman-teman. Waktu itu sedang istirahat makan siang, dan aku ini ingin belanja jajan gitu, biasalah. Tapi aku nggak pasti sih itu aku kelas berapa. Soalnya temen-temen sekelas yang lain kayaknya aku pada nggak kenal semua gitu loh. Jadi aku nih ke kantin, pengen jajan, beli permen teman-teman. Mungkin karena akhir-akhir ini aku lagi craving ingin makan permen gitu ya. Jadi kebawa gitu ke dalam mimpi. Nah, penjaga tempat jajanan ini sama dengan penjaga yang pas aku di waktu SD ya. Pasangan suami istri yang gemuk badannya. Aku mau beli permen yang rasa lemon gitu ya, 3 biji, terus dia tawarin mau permen lain nggak? Aku bilang boleh. Jadi ada Kopiko 3, terus ada Nano 3, dan yang terakhir Fox atau Foxy gitu namanya. Yang Fox ini dia tanyain mau rasa cherry atau jeruk, terus aku pilih yang jeruk 3 juga. Jadi totalnya ini aku tuh pakai uang receh teman-teman. Aku bawanya uang logam yang 200 rupiah gitu. Aku bayarin ke mereka, kemudian aku tambah lagi ingin beli makan siang aku waktu itu ya, soalnya kan istirahat makan siang. Nah, untuk makan siang ini aku beli nasi campur. Nasi campurnya ini lumayan unik ya, cara dia kemas ya. Dia nggak pakai piring ataupun pakai styrofoam ya. Dia cuma pakai plastik gitu loh. Jadi dia kayak plastik kosong, terus isinya nasi campur gitu. Jadi dibungkus-bungkus gini. Jadi aku teng-teng kayak gini loh ke kelas aku di atas. Setelah jajan apa ya? Kemudian harganya, aku ingat harganya itu 49.500. Terus aku kan kasihnya uang logam yang 200 perak gitu kan. Aku kasih dia uang 50.000, habis itu 600 perak. Kayaknya waktu itu di perjalanan ke kelas itu ada yang manggil aku, tapi aku sih biarin ya. Lanjut, aku nggak ikut pelajaran aku, ini skip, aku malahan jalan-jalan ke kelas anak 1 yang ada di lantai bawah gitu.
Nah, yang ngajar anak kelas 1 ini mendiang guru aku pas aku SMP, ibu guru matematika ya. Cuman di dalam mimpi ini dia mengajarkan bahasa Inggris, teman-teman. Aku duduk dengerin beliau jelasin soal bahasa Inggris yang waktu itu di dalam mimpi dia bilang ini adalah simple past tense. Kemudian pas gurunya ngelihat aku, tiba-tiba dia hapus dari simple past tense jadi classic past tense. Jadi aneh banget memang ya, yang namanya mimpi ya nggak masuk akal gitu. Nah, pas itu deket banget sama jam-jam pulang sekolah, jadi aku tuh udah menuju koridor, menuju gerbang depan gitu kan. Tiba-tiba ada satu cewek tarik aku gitu. Dia ingin aku temenin dia ke suatu tempat. Aku sih nggak kenal ya sama perempuan ini, wajahnya di dunia nyata juga kayaknya nggak pernah kenal gitu. Tapi dia ajak aku ini ke sebuah gedung yang dekat banget sama sekolah. Kalau di dunia nyata sih ini gedungnya itu dekat banget sama toko buku yang biasanya aku pergi ya. Cuman gedung ini beda banget ya, desainnya aku nggak ada ditunjukin desain luar, cuman pas masuk ke dalam keadaannya itu terang banget dan ramai orangnya. Jadi di dalam gedung ini ruangannya itu putih semua, terus ada tempat tidur berceceran di ruangan ini. Jadi di sana di situ semuanya kayak ada ranjang single bed gitu dan ada orang yang tidur di atasnya. Beberapa ada yang diinfus, beberapa juga ada yang wajahnya itu ditutupin sama kain. Kata cewek ini, batin aku ini sekarang sedang tertekan gitu ya, makanya dia bawa aku ke gedung itu untuk diperiksa. Jadi untuk memastikan apakah aku baik-baik aja. Menurut aku batin dia kali yang tertekan gitu, soalnya aku takut banget dibawa ke tempat kayak gini gitu loh. Ya seram dong, soalnya di atas tempat tidur ada yang wajahnya tertutup sama kain. Kainnya itu warna bukan coklat, bukan kuning, beige yang agak tua sedikit gitu. Habis itu gak lama kemudian ada seseorang yang panggil aku gitu kan, suruh aku ke counternya. Kayaknya itu sih dokternya sih, seorang perempuan. Dia ikat rambutnya ke belakang belah tengah gitu ya, nggak ada poni, terus pakai kacamata. Dia bilang dia akan mulai tes aku. Dia pakai itu termometer ya, cek suhu aku. Kemudian dia ambil handphone ya, terus kayak gini, handphonenya kayak gini. Terus di sini ada tekan record gitu kan. Dia suruh aku perkenalkan diri sambil dia rekam. Waktu itu aku nggak tahu kenapa refleks ya, lepasin kacamata aku terus perkenalkan diri aku pas dia klik start gitu. Dan dia bilang udah gitu. Terus aku bilang ulang deh, soalnya aku nggak nampak. Rabun gitu kan, soalnya pas itu lepas kacamata. Setelah aku pakai lagi kacamatanya, terus dia klik start lagi, baru deh aku perkenalkan nama aku siapa gitu sambil tersenyum. Dan pas dia klik stop, dia tanya aku, kenapa kamu tersenyum pas kamu perkenalkan diri? Terus aku jawab, karena kalau aku nggak tersenyum, orang-orang mungkin akan ngerasa aku nggak sopan. Lebih baik aku tersenyum agar kesanku lebih ramah. Sama seperti saat mempresentasikan hasil kerjaku. Begitu jawaban aku. Dia menuliskan semua jawaban aku itu di dalam buku dia. Habis itu tiba-tiba dia suruh aku pegang tinta pena gitu loh. Tinta pena ya. Oh, untung banget aku masih ada pena ini ya. Nah, jadi dia tuh suruh aku pegang tinta pena kayak gini loh. Kayak gini aja disuruh pegang gitu kan. Ya udah aku pegang. Gak lama tiba-tiba tinta pena ini kayak terbelah gitu di ujungnya dan dia ini melebar keluar tintanya semuanya. Pas itu aku pakai jam tangan yang warna coklat ya, teman-teman. Yang kulitnya warna coklat dan tinta pena itu warna biru. Sebenarnya sih nggak kena tangan aku ya tintanya, tapi pas si dokter itu panik ngelihat tintanya merembes keluar gitu kan, dia langsung kayak ngelap gitu loh, ngelap tangan aku gini dan kena dong jam tangan aku gara-gara dia giniin gitu. Terus dia bilang sorry, habis itu bilang udah pemeriksaan sama aku udah selesai, kamu ini sebenarnya normal sih, tapi kita lanjut tes ke yang berikutnya. Nah, kemudian aku tuh diseret lagi ke ruangan berikutnya. Ini tuh di depan pintu, di depan atas dibuka pintu gitu ya. Di atasnya itu kayak ada tulisan
2 titik laboratorium. Pas aku perhatiin sekitarnya itu serem banget teman-teman. Jadi tuh full kamar semuanya rapi banget ya. Ada ranjang single bed kayak di rumah sakit gitu. Terus pasien-pasiennya itu ngeri banget teman-teman. Yang tertutup kain ada wajahnya. Terus ada beberapa yang nggak punya telapak kaki. Jadi kayak terpotong gitu, terus ada yang perutnya juga bolong gitu ya. Agak-agak serem sih yang ruangan kedua ini. Oh, ada juga yang meneteskan air liur kayak bengong gitu. Kayak gini kan, di dalam ruangan itu. Pas aku nunggu giliran, tiba-tiba settingnya pindah teman-teman. Jadi untuk setting pertama itu adalah mimpi aku ketika aku di SD, tiba-tiba ada orang yang bilang batin aku tertekan, makanya aku dibawa ke rumah sakit jiwa ya menurut aku. Aduh, absurd banget, tapi seru kan? Gak tau lah, agak-agak horor gimana gitu. Kebetulan lagi Oktober, bentar lagi udah mau Halloween ya. Entah apa sih hubungannya, entah apa kolerasinya, tapi iya kena aja. Oke, kali ini tuh berganti tempat ya. Mimpinya ini aku ada di kawasan rumah nenek aku. Jadi nenekku itu tinggalnya di dalam gang, depannya itu jalan besar. Jadi ada jalan besar terus sederet ruko gitu kan. Nenek aku tinggalnya di gang-gang di antara ruko-ruko ini, ada banyak gang gitu di sekitarnya. Nah, aku tuh di depan ruko-ruko ini loh. Kayaknya sih waktu itu tengah malam ya, kayak jam 11-an gitu, aku lagi ngobrol sama mama aku. Kayaknya aku baru pulang kerja gitu deh. Terus tiba-tiba ada yang datang gitu. Dia lewat sih, bukan datang sih. Dari jalan besar gini, ini ada aku, mama aku sama motornya gitu. Mama aku lagi di atas motor ya, aku tuh mau naik kan. Tiba-tiba ada yang lewat gitu. Aku kenal sama orang itu. Dia itu badannya pendek ya, laki-laki. Aku kenal orangnya itu adalah orang yang jahat temen-temen. Dia ini kerja sama atasan yang punya bisnis ilegal, jual beli anak-anak gitu. Kok horor ya? Tapi iya, dia itu dalam mimpi aku kenalnya dia sebagai orang yang seperti itu. Pas aku ngelihat dia tuh kok udah langsung kayak gini. Udah was-was kan, nyipitin mata lihat dia gitu. Dan dia juga kayaknya tahu kalau aku tahu dia ini kerja sama orang yang bisnisnya ilegal. Jadi dia itu mau ngelihat BM motor mama aku. Otomatis aku tutup dong BM motor mama aku, kayak berdiri di belakangnya gitu kan. Terus pas dia lewat ke depan, aku jalan lagi ke depan untuk nutupin BM motor mama aku. Kayaknya nampak gitu BM-nya. Setelah itu dia berdiri di tengah-tengah gang ya. Bukan gang rumah nenek aku, di sebelahnya lagi itu dia berdiri jongkok sambil keluarin kertas dari koceknya ini, dari pocketnya. Aduh. Jadi isi kertas itu adalah tentang penjualan atau transaksi hari itu. Dan tiba-tiba setelah dia baca, dia lempar itu kertas ke arah aku sama mama aku gitu kan. Ya aku kaget dong, apaan sih nih orang gitu kan. Terus setelah dia lempar, dia malah keluarin handphone dia, handphone flip phone warna hitam ya, dia telepon gitu. Ya aku marah dong, gak ada apa-apa tiba-tiba ngelempar kertas gitu, apalagi keluarin telepon, kan curiga banget gitu kan. Jadi aku tuh langsung maju, aku tampar itu orangnya, terus aku injak kakinya teman-teman. Habis itu aku teriak suruh mama aku telepon polisi. Cuman sayangnya teman-teman, dalam mimpi aku tuh pikir nomor polisi berapa gitu. Mama aku juga nggak tahu. Jadi panik banget itu, situasinya kacau banget gitu kan. Kebetulan di jalanan itu ada ruko tempat tinggal Pak RT. Jadi aku tuh gedor-gedor rukonya Pak RT gitu, dan yang keluar itu ART-nya. Dia bilang Pak RT atau si tuannya ini nggak akan melayani tamu pas jam-jam begini, kecuali ada urusan darurat. Ya aku potong pembicaraan dia ya, aku kayak langsung potong, aku bilang ini darurat. Masa kamu nggak lihat berita sih soal 55 anak-anak yang hilang tanpa jejak? Ya, pelakunya itu ya ini, laki-laki ini. Aku bilang sama perempuannya gitu kan. Dia tuh kayak
nggak terlalu panik kayak aku ya, malahan dia bilang oke, terus suruh kami masuk gitu ya. Jadi ada bertiga, si laki-laki gendut yang jahat, mama aku sama aku bertiga masuk. Ruangan rumah Pak RT itu lantainya nggak berkeramik ya teman-teman, terus dia pakai lampu warna putih tapi nggak begitu terang. Terus ada juga sofa di tengah-tengah ruangan itu nggak besar, kecil aja, petak. Sofanya itu warnanya hijau-hijau lumut tapi menuju ke arah kuning gitu. Nanti aku taruh Pantone warnanya di sini, yaitu warna sofanya. Terus di antara ruangan tengah ini dia kayak ada satu ruangan lagi yang lebih kecil. Jadi aku tarik ya itu laki-laki jahat ke dalam ruangan itu, takut dia kabur. Di ruangan baru ini itu kayak gudang gitu loh. Ada meja, terus banyak banget plastik kantong besar berisi barang-barang nggak tahu apaan. Tiba-tiba si laki-laki ini ambil panci gitu, out of nowhere ada panci yang untuk rebus air ya, warna ungu. Terus di bawahnya kayak ada bekas-bekas udah kepake gitu kan. Dia tampol kepala aku pakai panci warna ungu itu. Aku nggak kesakitan sih, namanya juga mimpi gitu kan. Ya aku balas dong, aku rebut, terus aku tampol balik. Habis aku tampol balik, aku injak dia sampai dia nggak bisa bangun. Ya, jadi posisinya itu di ruangan ini aku sambil nginjak orangnya, sambil ngambil handphone, googling nomor telepon polisi. Ya, pas aku googling, yang muncul malah kayak blog gitu, blogger ya, warna orange soalnya. Terus nggak ada tercantum polisi daerah yang di tempat aku gitu, malahan yang ada itu polisi yang di daerah pusat Jakarta gitu kan. Ya udah deh, daripada enggak ada apapun, aku telepon, diangkat, di dering kedua bapak-bapak yang dengar, katanya ada apa. Aku bilang, aku jelasinnya secara panik sih, soal penculikan anak, kemudian soal pelakunya udah di sini, aku udah jelasin kayak gitu kan, karyawan sih, bukan yang bos utamanya gitu. Terus di seberang telepon itu kayak ramai banget, ada 3 suara laki-laki yang berbeda. Mereka kayak malah diskusi gitu, kayak aku lagi bercanda. Mereka kayak nggak percaya, padahal aku tuh minta bantuan supaya kasih tahu rekan-rekan mereka atau polisi-polisi yang lain yang di daerah aku, tapi mereka nggak gubris gitu kan. Alhasil pas aku setengah telepon, aku tuh udah mikir, ini pulsa aku cukup nggak ya. Pas mikir kayak gitu, putus sambungan teleponnya teman-teman, pulsa aku habis. Mau nggak mau aku pinjam handphone mama aku untuk telepon lagi. Terus aku minta WhatsApp si policeman ini, biar aku bisa langsung videoin wajah si pelaku ini, wajah si gendut yang lagi aku injak ini posisinya ya. Tapi nggak dibalas teman-teman. Pas di posisi nginjak gini ya, si gempal ini tiba-tiba gigit kaki aku. Teriak aku temen-temen, terus aku lepasin injakannya gitu, terus dia kayak mau kabur, tapi kan udah aku kunci ya di dalam ruangan, bukan di ruang tengah, di dalam ruangan tengah ada ruangan lagi ya, istilahnya kekunci, dia nggak bisa kabur. Ya itu lumayan lama sih, soalnya sejak dari telepon si ART juga nggak kunjung turun. Jadi si perempuan yang harusnya manggil tuannya turun, manggil si Pak RT turun, nggak datang-datang gitu loh temen-temen. Jadi situasinya kayak udah bener-bener kacau banget sih ya. Si laki-laki gempal ini kayak mondar-mandir, bingung gitu. Terus out of nowhere temen-temen, ada nenek aku, nenek yang udah meninggal pas aku SMP ya. Tiba-tiba dia muncul, terus dia ambil sendal warna coklat ya, warna coklat kulit gitu. Terus dia sumpal itu sendal ke mulutnya si laki-laki gempal ini gitu kan. Gak lama kemudian aku tengok si laki-laki ini berubah wujud, dari yang manusia gitu tiba-tiba jadi kucing hitam yang jelek banget, kurus gitu ya. Agak-agak ngeri sih kucingnya sebenarnya. Habis itu dia gigit sendal nenek aku sampai rusak. Setelah itu kayak pingsan kucingnya. Gak lama kemudian setelah itu kayak udah capek nih, nomor telepon polisi nggak ada, disuruh kirimin nggak dikirimin, ART juga nggak kunjung turun. Tiba-tiba muncul nenek aku. Gak lama kemudian dari lantai 2 itu turun orang temen-temen. Terus aku bilang dalam mimpi ke mama aku kalau itu simpanan Pak RT yang nomor 2.
entah kemana arah mimpi ini, tapi yang simpanan kedua ini bilang kalau dia kesini cuma untuk numpang nginap, habis itu mau pulang. Ya aku sih cuman kasih tahu ke mama aku gitu kan. Gak lama lagi muncul lagi wanita kedua, yang ini simpanan nomor 3. Yang ini aku lebih ingat jelas ya, wajahnya lebih cantik, warnanya itu dicat pirang terang, terus dia pakai dress yang warna putih, terus roknya itu yang mengembang, cantik banget. Yang simpanan nomor 3 ini lagi sibuk pakai sepatu botnya gitu, kayak mau keluar rumah. Terus gak lama lagi ada wanita terakhir yang turun lagi. Yang ini kali ini tubuhnya bertubuh besar, gemuk, terus duduk di sofa itu, dan dia bilang gini, entah siapa yang akan dipilih sama si Pak RT, tapi aku rasa dia serakah banget karena sampai harus punya 3 simpanan gitu. Si perempuan gemuk ini dia lagi scroll HP ya, kayaknya lagi mau belanja gitu, dan tanya sama si simpanan ketiga ini, perekat kelopak mata yang bagus yang merek apa ya? Ya jadi serandom itu teman-teman, dia tanya perekat kelopak mata. Simpanan ketiga ini bilang yang botolnya warna hitam. Habis pakai boot, dia pergi. Pas dia tutup pintu, aku kasih tahu lagi sama si perempuan gendut ini, yang warna pink yang lebih bagus. Setelah itu dalam mimpi aku ngerasa kesal ya di akhir-akhir, karena ternyata si Pak RT ini nggak turun-turun gara-gara ada 3 simpanan di atas gitu loh. Kesel banget, dan selesai mimpinya. Jadi memang super random banget mimpi aku, tapi pas aku ngalamin itu seru banget ya, soalnya kayak lagi nonton film, kita nggak tahu alurnya seperti apa, dan itu juga kayaknya nggak mungkin terjadi juga di kehidupan nyata. Sejak kapan aku sebrutal itu menginjak orang, menampar orang gitu kan. Ini mimpi kayak benar-benar fresh, baru terjadi tadi pagi gitu. Oke lah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga aja bisa menghibur kalian semua. Video ini khusus aku buat untuk aku sendiri, biar aku ingat detail-detail mimpi aku. Yep, I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye!